Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali program podcast TV Show atau PTV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai fenomena kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kami di studio saat ini yaitu Ibu NS Lili Herlina MKep SP Kepkom yang merupakan Kaprodi dari Keperawatan Spesialis Komunitas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Lili, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Vini. Alhamdulillah, baik ya Bu ya. Yeah. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama hadir di studio Bu. Dan juga menyapa pemirsa TVmu. Ya, Ibu, ini kita akan membahas mengenai fenomena kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan, Bu. Nah, sebenarnya ini fenomena seperti apa sih, Bu, yang saat ini sedang berkembang, terutama terhadap lansia, apalagi khususnya setelah pasca pandemi saat ini, Bu? Ya, perlu saya sampaikan ya Mbak Vini ya, kebetulan memang saat ini di tanggal 12 ini kita sedang menyambut Hari Lansia Sedunia gitu ya. Baik ya. Jadi memang tema kita artinya berkaitan dengan adanya kegiatan tersebut ya. Kalau untuk fenomena yang ada saat ini memang kita ketahui dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya ini juga berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup lah, sehingga dampaknya adalah banyak jumlah lansia. Nah, kita ketahui bahwa lansia itu sendiri juga kan sudah mengalami penurunan di berbagai fungsi tubuhnya, baik itu secara fisik, psikologi, sosialnya, dan spiritualnya. Nah, inilah yang menjadi fenomena kita saat ini, di mana peningkatan jumlah lanjut usia meningkat, tentunya akan muncul berbagai macam permasalahan kesehatan lansia. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi, ya kita sudah cukup lama ya mengalami pandemi itu hampir 2 tahun. Nah, sehingga yang tadinya memang program kesehatan untuk lansia, pelayanan lansia disediakan oleh pemerintah setiap bulannya, ada yang posyandu lansia, juga di pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Begitu terjadinya pandemi, tentunya hal ini tidak berjalan untuk proses pelayanan pada lansia. Nah, ini pun menjadi suatu tantangan terhadap angka-angka kesakitan pada lansia itu semakin meningkat, karena memang pada saat pandemi yang diserang yang lebih banyak terserang penyakit COVID itu sendiri adalah kaum yang lansia yang memang mempunyai komorbid. Nah, seperti dia punya hipertensi atau dia punya penyakit diabetes. Nah, inilah jadi bahwa pelayanan ini memang sangat dibutuhkan oleh khususnya pada kaum lansia gitu barangkali Mbak Penny. Ya, baik. Jadi di satu sisi ini adalah merupakan hal yang positif ya Bu ya, karena meningkatnya usia harapan hidup lansia. Betul. Namun di sisi lain juga ada tantangan ataupun juga permasalahan itu tadi banyaknya kasus-kasus yang dialami degeneratif oleh lansia itu tadi. Nah, itu kasus-kasus itu seperti apa aja Bu, dan kira-kira kebutuhan layanan kesehatannya yang bisa diberikan juga seperti apa? Ya, oke. Jadi memang kasus-kasus degeneratif ya yang diderita oleh lansia itu seperti hipertensi, karena memang sudah mengalami penurunan di sistem pembuluh darahnya ya, sudah mulai terjadi kekakuan ya. Kemudian juga pada penyakit diabetes mellitus itu juga fungsi insulinnya kan sudah terjadi penurunan. Produksi dari insulinnya sudah mengalami penurunan. Sementara kan makan
tetap makan ya. Nah, itu tidak untuk yang mengolah gulanya itu sendiri sudah menurun. Nah, ini yang beresiko untuk bisa terjadinya gangguan peningkatan tekanan darah. Selain itu juga pada tulang-tulangnya juga sudah mengalami penurunan bentuknya, sehingga sering lansia itu mengalami keluhan sakit pada linu-linu pada daerah persendiannya gitu, karena memang sudah terjadinya penurunan dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Nah, ini kan membutuhkan suatu penanganan, artinya bukan hanya sekedar mengobati kuratif, tetapi yang paling kita utamakan adalah bagaimana peningkatan kesehatan. Upaya promotif dan upaya preventif itulah yang memang harus kita galakan. Nah, jadi dengan bekerja sama pendekatan kepada keluarga gitu ya, supaya bisa mencegah kasus-kasus itu menjadi meningkat. Nah, jadi promotif dan preventif yang diutamakan. Gitu. Baik itu tadi. Jadi promotif dan juga preventif yang diutamakan gitu. Nah, baik Bu, terkait ini fenomena mengenai lansia ini, adakah juga program pemerintah yang mendukung ini untuk para lansia ini yang meningkat usia harapan hidupnya mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal gitu. Tapi simpan sejenak ya Bu ya. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kami membahas mengenai fenomena kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan bersama dengan Kaprodi Keperawatan Spesialis Komunitas dari UMJ, yaitu bersama dengan Ibu Lili. Bu Lili, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Baik. Ini fenomena mengenai lansia ini menarik untuk dibahas karena ternyata tingkat harapan hidupnya meningkat gitu. Lalu bagaimana nih Bu terkait juga program pemerintah yang mendukung untuk lansia ini diperlakukan lebih baik terutama dalam layanan kesehatan? Ya, tentunya memang pemerintah sendiri sudah banyak undang-undang yang memang mendukung terhadap pelayanan kesehatan lansia. Seperti juga di Undang-Undang Kesehatan ya yang nomor 23 itu bahwa setiap individu itu memang mempunyai hak untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal ya, atau yang optimal untuk seluruh warga ya, untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Terutama apalagi bagi yang memang sudah lanjut usia. Jadi ada beberapa program pemerintah yang memang untuk bisa menggapai pada pelayanan kesehatan yang tidak bisa dicapai oleh lansia. Seperti ada kalau di DKI sendiri ya, ada yang namanya program KPLDH. Jadi KPLDH itu ketuk pintu layani dengan hati gitu. Jadi artinya bahwa tenaga kesehatan yang mendatangi rumah masyarakat. Jadi untuk bisa mengetahui permasalahan kesehatan masyarakat. Jadi melalui di keluarga-keluarga. Jadi ketuk pintu layani dengan hati. Ketuk pintu layani dengan hati. KPLDH ya. Jadi artinya itu adalah suatu terobosan yang memang bagus ya. Jadi supaya artinya bahwa pelayanan kesehatan itu bisa dicapai atau bisa didapatkan sampai ke lapisan bawah gitu. Jadi ada perawat yang tergabung dalam timnya, itu ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya, kemudian juga ada dari kesehatan lingkungan. Jadi ini pemerintah sudah membentuk tim KPLDH, merekrut tenaga-tenaga kesehatan yang ada untuk dijadikan sebagai tenaga untuk kegiatan program KPLDH. Ya, selain itu juga bahwa Posyandu itu memang sudah lama ya dibentuk di masyarakat. Jadi namanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, itu sudah dibentuk oleh puskesmas di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Di lingkup puskesmas wilayah kerjanya mereka mendirikan ada Posyandu. Jadi di situ melibatkan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat menjadi tenaga kadernya. Aktif ya Bu? Aktif. Jadi ada yang namanya Posyandu balita, ada yang namanya Posyandu lansia. Nah, itu sudah digalakan oleh pemerintah. Di samping
mereka harus datang ke unit pelayanan kesehatan dasar, misalkan puskesmas. Kalau memang tidak bisa ditangani di posyandu, tentunya ini akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan yang lebih gitu ya. Nah, kalau di puskesmas sendiri tidak bisa mengatasi, tentunya akan dirujuk kepada yang memang pelayanannya lebih lengkap lagi. Nah, inilah tantangan tenaga kesehatan dengan banyaknya jumlah lansia, dengan semakin meningkatnya nantinya masalah-masalah kesehatan. Nah, tentunya bekerja sama dengan keluarga untuk bisa mendekatkan dengan keluarga, perhatian keluarga dengan lansia. Nah, kemudian juga bisa memberikan perawatan pada lansia untuk pencegahannya ya, untuk meningkatkan kesehatannya, untuk juga bisa pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan. Baik, ya Ibu. Kalau untuk perawatan lansia ini Ibu yang bisa dilakukan di rumah, misalnya juga apa sih yang perlu dihindari ataupun juga diberikan ekstra perhatian gitu terhadap lansia? Apakah dari segi makanan seperti apa yang sebaiknya ini dihindari, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan seperti apa nih yang perlu diperhatikan lebih lagi gitu, yang bisa selain diberikan oleh tenaga kesehatan tapi juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga gitu Bu misalnya. Ya. Jadi boleh saya kaitkan dengan program studi yang kebetulan saya geluti. Boleh, Bu, ya. Kebetulan kami di Fakultas Ilmu Keperawatan, kami mempunyai 5 program studi ya. Ada S1 keperawatan, ada program nurse, kemudian ada program magister keperawatan, ada program spesialis keperawatan komunitas, dan program spesialis keperawatan medikal bedah. Kebetulan saya diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi kaprodi di keperawatan komunitas. Nah, di keperawatan komunitas itu sendiri kami membekali mahasiswa kami ya. Kami di spesialis ini ada 3 semester. Di mana semester 1 itu ada 15 SKS, semester kedua ada 15 SKS, semester ketiga itu ada 6 SKS. Nah, di masing-masing semester ini, semester pertama kami membekali keilmuan pada mahasiswa kami untuk bisa diterjunkan jadi ditempatkan berpraktek di suku dinas kesehatan. Ya, suku dinas kesehatan setempat ya, di mana wilayah kampus kami karena di pusat, sehingga kami dihimbau untuk bisa menggunakan suku dinas kesehatan pusat. Nah, jadi di suku dinas kesehatan pusat ini sendiri mahasiswa kami akan menganalisis program-program kesehatan secara nasional yang memang sudah dicantum atau dicanangkan oleh pemerintah. Nah, di situ kami cemplungkan mahasiswa kami di situ untuk bisa menganalisis. Itu selama 3 minggu praktek di suku dinas kesehatan. Jadi karena disitulah pusatnya kebijakan-kebijakan terkait dengan program kesehatan. Ada kesehatan ibu dan anak, ada kesehatan lansia, ada kesehatan untuk remaja ya, dan ada counseling, dan juga ada kesehatan yang kesehatan reproduksinya ya. Jadi ada banyak program yang memang ada 12 program yang memang di suku dinas itu sudah dibuat ya untuk bisa diindakan di masyarakat. Nah, selama 3 minggu itu sendiri mereka sudah menganalisis, kemudian mereka harus bisa menemukan kesenjangan. Kesenjangan apa nih, dari mulai planningnya, misalkan untuk program lansia. Jadi mahasiswa akan menganalisis sesuai dengan peminatannya. Kalau peminatannya mahasiswa di lansia, misalkan lansia dengan hipertensi. Nah, mereka praktek di suku dinas kesehatan itu sendiri hanya menggeluti program lansia dengan hipertensi. Bagaimana nih kebijakan dari pemerintah, dari pusatnya terkait dengan penata laksanaan, kemudian dari mulai planningnya, organizingnya, sampai kepada evaluasinya, monitoringnya seperti apa ya. Jadi ketika nanti mahasiswa
turun di puskesmas dan di masyarakat sudah bisa melihat, loh di Sudinkes kebijakannya A, kenapa yang sampai di Masyarakat puskesmas B, B? ternyata, Nah, ya. jadi seperti itu. Iya. Jadi program dari spesialis komunitas seperti itu Mbak Pini. Sampai mereka pun harus turun ke keluarga. Keluarga memberikan pengarahan-pengarahan itu tadi ya Bu, Jadi ya. yang memang kepeminatannya dengan lansia hipertensi, mereka akan mencari di masyarakat, di keluarga yang lansianya yang mempunyai masalah hipertensi. Nah, ini mereka akan melakukan edukasi dengan pendekatannya kepada keluarga, kemudian juga mereka akan memberikan asuhan keperawatan, tindakan-tindakan apa secara keperawatan untuk bisa mengurangi atau menekan terjadinya hipertensi, ya. Jadi banyak mereka itu sendiri yang berdasarkan dari hasil penelitian, hasil-hasil jurnal ya, yang mereka akan bawa di masyarakat, sehingga itu pengembangan, mengenalkan kepada masyarakat, oh ternyata daun kelor ini bisa loh buat darah tinggi gitu loh. Ya, atau rendam kaki bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi gitu kan. Jadi berbagai macam permasalahan kesehatan lansia yang sifatnya degeneratif itu sudah banyak hasil dari riset-riset keperawatan yang memang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Nah, dengan adanya mahasiswa ini sendiri, tentunya ini bisa mensosialisasikan dan juga bisa menerapkan menerapkan ilmu-ilmu keperawatan, solusi-solusinya dengan solusi-solusinya sampai kepada di keluarga. Jadi bukan cuma di masyarakat saja, tetapi juga sampai mereka menembus di keluarga. Iya. Baik. Itu yang keperawatan komunitas. Jadi komplit ya keperawatan komunitas itu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita sekarang lanjut ke keperawatan komunitas ini, spesialis keperawatan komunitas yang juga ada di UMJ. Ini ruang lingkupnya itu apa aja, Bu? Dia menangani ataupun mempelajari, tadi kan salah satunya lansia. Selain dari lansia, apakah juga ada lainnya, misalnya komunitas lainnya selain lansia yang juga dipelajari dan juga dikhususkan keperawatannya seperti itu? Ya. Baik Pak Penning, jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa di keperawatan komunitas ini kebetulan spesialis keperawatan komunitas ini kami yang swasta baru pertamanya. Baik, luar biasa. Kalau dari perizinan kami dari 2018 kami sudah keluar izin untuk pembukaan berdirinya. Namun karena jumlah mahasiswanya yang memang belum banyak, sehingga kami tunda di tahun 2020 kami baru menerima mahasiswa angkatan pertama yang alhamdulillah juga sudah meluluskan alhamdulillah di tahun 2022 Juni kemarin. Nah, kebetulan juga keperawatan komunitas ini sendiri sudah dilakukan akreditasi dengan nilainya sangat baik karena kami tidak mungkin mendapatkan unggul karena kami belum punya lulusan gitu. Ya doakan saja. Tapi insya Allah bagus ya Bu, progresnya baru hadir tapi sudah mendapatkan akreditasi sangat baik gitu alhamdulillah. Ya insya Allah ke depan kalau itu bisa, kalau sudah punya ada lulusan mungkin kita akan berupaya untuk bisa mendapatkan unggul. Ya, amin. Memang sudah banyak di FIK ini sendiri prodi-prodi yang unggul ya. Jadi yang memang yang belum unggul masih sangat baik itu baru di keperawatan komunitas saja karena belum punya lulusan. Baru, iya betul Mbak ini. Iya baik. Iya. Jadi terkait dengan ruang lingkup pembelajarannya, kekhususannya. Kalau untuk keperawatan komunitas itu sendiri ruang lingkup semua permasalahan masyarakat, individu, keluarga dan masyarakat. Jadi sasarannya itu individu, keluarga masyarakat. Jadi apapun permasalahan yang ada di masyarakat, nanti mahasiswa sendiri punya peminatan tadi. Ada yang memang senangnya konsennya di remaja misalkan, di remaja yang usia sekolah, nanti menggelutinya di sekolah
atau juga mereka mau menggeluti remaja yang ada di masyarakat. Nah, atau juga bisa kepada kesehatan reproduksi remajanya. Itu jadi tergantung fenomena yang mereka temukan saat ini. Jadi mengikuti juga tren dan mengikuti program pemerintah. Khususnya kita ingin sinergi dengan program pemerintah supaya nanti pengembangan atau inovasi yang diberikan atau yang ini kan lakukan oleh masyarakat bersambut dengan program pemerintah. Sejalan gitu ya Bu ya. Jadi sejalan itu bisa berkembang, itu harapannya gitu. Baik ya. Jadi ini tidak lepas dari individu, masyarakat dan juga keluarga. Jadi bisa semuanya tersentuh ya Bu ya. Iya. Pendidikannya baik, dan ini cukup menarik sekali pemirsa, dan kita juga ingin tahu ini bagaimana sih contoh kasusnya biasanya yang dialami, permasalahan yang dialami dari permasalahan spesialis komunitas ini gitu dalam memberikan pelayanan gitu. Tapi kita simpan dulu ya Bu ya, kita akan kembali membahasnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam PTV Show, Podcast TV Show, di mana kali ini kita membahas mengenai fenomena kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan bersama dengan Kaprodi Keperawatan Spesialis Komunitas, Ibu Lili. Nah, Ibu Lili, ini menarik sekali karena ternyata permasalahan mengenai lansia itu kompleks dan ternyata ada spesialis komunitas ya yang menangani berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat, individu dan juga bahkan keluarga. Nah, jadi ini yang membedakan antara keilmuan keperawatan spesialis komunitas dengan keperawatan lainnya, spesialis keperawatan lainnya itu di mana tuh Bu? Oke, baik. Barangkali ini kita pembedanya itu adalah di kurikulumnya ya. Jadi bahwa kalau yang di spesialis komunitas ini tentunya mempunyai kurikulumnya juga tersendiri dan juga tujuan dan sasarannya juga berbeda ya dengan yang lain, dan tempat untuk mencapai tujuan tersebut juga tentunya ini berbeda dengan yang spesialis yang lain yang di rumah sakit ya. Kalau untuk komunitas ini sendiri kami memang ada 3 semester ya. Jadi semester 1 ini ada 15 SKS, di mana mata ajarnya yang pertama adalah terkait dengan analisis kebijakan. Nah, ini analisis kebijakan ini 3 SKS ditempuh selama 3 minggu untuk pencapaiannya di puskesmas, di suku dinas kesehatan, di mana diharapkan setelah proses pembelajaran ini sendiri bahwa mahasiswa itu mampu menerapkan pelayanan kesehatan community health nursing CHN. Jadi bisa melakukan ya pelayanan kesehatan di masyarakat. Diharapkan seperti itu, dengan dia bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di program pemerintah. Nah, tentunya ini juga bisa melakukan penerapannya di masyarakat. Kemudian selain analisa kebijakan juga ada asuhan keperawatan komunitas. Komunitas ya, kalau di semester awal ini khususnya sasarannya adalah komunitas yang baru resiko saja. Jadi masalah-masalah yang belum terjadi penyakitnya. Jadi bisa hipertensi tapi belum terjadi, belum tergolong, cuma baru ada menjurus ke arah faktor resikonya, misalkan kegemukan bisa atau pemicu ya Bu itu ya, atau adanya genetik keturunan atau dia yang perokok ya. Jadi banyak faktor-faktor yang memang bisa pemicu terjadinya hipertensi gitu. Jadi di semester awal ini fokus sasarannya adalah pada kasus-kasus yang resiko sesuai dengan tadi peminatannya. Jadi kalau dia minatnya di remaja, misalkan remaja dengan masalah untuk kesehatan reproduksi ya, nah tentunya yang memang belum terjadi, yang baru akan menjurus ke sana gitu. Atau kalau yang lansia ya dia yang belum terjadi darah tingginya, baru kemungkinan besar ke arah resiko itu terjadi. Jadi diambillah
di semester awal seperti itu. Jadi semacam supaya pencegahannya ya. Ya, begitu juga untuk asuhan keperawatan keluarga. Ini juga 3 SKS ya, ditempuh dalam waktu 3 minggu untuk praktek di keluarga. Tadi kalau yang di komunitas cukup banyak SKS-nya. Jadi ada 5 SKS. Jadi ditempuh dalam waktu 5 minggu. Mereka berada di masyarakat sesuai dengan peminatan masing-masing di masyarakatnya. Itu berarti di posyandu atau puskesmas tuh? Ya, mereka mencarinya ya masing-masing. Kalau mereka sasarannya yang lansia dengan hipertensi, mereka hanya menggeluti itu tadi lansia yang dengan yang belum terjadi hipertensi. Kalau misalnya dia remaja misalkan dengan ke arah pergaulan bebas, ya mereka akan menggeluti di masyarakatnya ya ke arah remaja saja gitu. Atau balita yang usia prasekolah, yang mereka peminatannya balita. Nanti ketika mereka praktek di masyarakat, di keluarga, mereka mencari data atau kasusnya ya balita gitu. Balita yang misalkan dengan gangguan saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, mereka akan carinya itu saja. Jadi tidak semua masalah penyakit yang ada di masyarakat itu dia tangani, tidak. Jadi sudah menjurus. Kalau pada mahasiswa S1 itu masih generalis. Mereka masih menangani apapun masalah penyakit yang kasusnya yang mereka ada di masyarakat. Mereka punya ngambil 3 kasus ya, ya apa saja. Jadi tidak ada kekhususan spesialistiknya. Tetapi kalau sudah di spesialis, mereka sudah harus menjurus, fokus. Nah, sehingga nanti kan sampai kepada pengembangan, penanganannya, inovasinya apa untuk penanganan kasus-kasus tersebut gitu. Baik. Nah, jadi tidak global lagi. Jadi sudah menjurus ya. Nah, itu kalau untuk di semester 2-nya mempelajari apa, Bu? Dan semester 3? Kalau untuk semester 2 lingkupnya sama juga ya, di suku dinas kesehatan atau kebijakan. Cuma kasus-kasusnya yang sudah resiko. Nah ya, contoh-contoh kasusnya nih Bu tadi. Ya tadi misalkan sudah hipertensi gitu kan, sudah benar-benar terjadi hipertensi, di mana sudah ketika kejadian jadi dikaji oleh mahasiswa sudah tensinya sudah tinggi gitu, ada keluhan-keluhan yang lainnya yang menjurus kepada hipertensinya. Atau kalau dia ngambilnya yang balita, memang balitanya itu sudah mengalami ada sering terjadi batuk pileknya gitu. Ketika dilakukan anamnesa pengkajian kepada keluarga sudah jelas gitu ada masalah kesehatannya. Tapi kalau di semester 1 itu baru ke arah yang resiko. Gitu. Ya. Jadi kalau di semester 3-nya mereka itu kan adalah KIA, menyusun karya ilmiah akhir. Jadi hasil dari mereka praktek selama 2 semester itu mereka akan susun untuk menjadi suatu bentuk karya ilmiah akhir, dan dengan keunggulannya, dengan temanya masing-masing yang akan mereka angkat, dan itu akan diujikan. Ada uji sidangnya juga untuk sidang KIA. Ya. Baik. Ya, menarik Ibu. Nah Ibu, kalau untuk contoh kasusnya lagi Bu, itu temuannya seperti apa aja yang untuk selain lansia Bu? Tadi kan juga ada untuk balita dan juga ada untuk keluarga ibu hamil gitu ya. Seperti apa tuh yang temuan kasus dan itu langsung ditangani dari prodi spesialis komunitas ini? Ya, jadi bahwa memang kalau misalkan banyak ya kasus dan banyak program yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, memang kami mengarahkan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil kasus-kasus sesuai dengan peminatan, tetapi yang bersinergi dengan programnya pemerintah gitu ya. Jadi kalau memang yang senangnya dengan KIA ya, kesehatan ibu dan anak, nah kan mau ngambil anaknya boleh, mau ngambil ibu hamilnya boleh gitu kan. Jadi apa yang biasa tren terjadi pada
ibu-ibu hamil ya yang terjadi biasanya suka terjadi darah tinggi pada ibu hamil ya, atau juga ibu Dipicu hamil karena yang apa tuh biasanya darah tinggi? Dipicu karena makanan atau faktor kecemasan atau apa? kadang-kadang complicated juga, jadi ada karena peningkatan berat badannya yang tidak Drastis, sesuai di setiap semesternya, ya itu bisa menyebabkan pemicu terjadinya hipertensi pada kehamilan, atau juga bisa karena sudah ada genetik ya turunan itu bisa. Nah jadi itu memang kita tidak memplotkan mahasiswa harus ambil A gitu, tidak. Jadi mereka kita berikan kebebasan ya, Bu, ya. disesuaikan dengan fenomena tren yang ada, permasalahan kesehatan di masing-masing tingkatan tersebut gitu. Jadi beragam kasusnya beragam itu tadi, kasus ada tentang kenaikan hipertensi dalam ibu dan anak dan lain sebagainya. Betul. Baik. Atau yang mau ngambil yang merokok remaja untuk bisa pencegahan terhadap merokok gitu, anak-anak yang merokok itu bisa juga. Nanti kan mereka akan memberikan solusinya bagaimana sih untuk bisa mencegah remaja ini tidak merokok gitu. Iya ya, menarik sekali. Nah, kita juga pengen tahu nih Bu, kira-kira ketika nanti mahasiswa mengambil spesialis, khususnya spesialis komunitas di ilmu keperawatan ini pilihan karirnya tuh seperti apa sih Bu? Gitu, tapi simpan dulu ya Bu ya, biar pemirsa juga makin penasaran. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show bersama dengan Kaprodi Keperawatan Spesialis Komunitas, di mana kita kali ini membahas mengenai fenomena kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan bersama dengan Ibu Lili. Nah, Bu Lili, kita lanjutkan kembali nih Bu. Kira-kira ini kan banyak sekali ya beragam permasalahan dan juga solusi yang bisa dihadirkan dari program spesialis komunitas ini dari bidang ilmu keperawatan. Nah, kalau untuk peluang karirnya ini seperti apa Bu? Jika seorang dari ilmu keperawatan kemudian mengambil magister dan kemudian mengambil spesialis komunitas ini. Ya, baik Mbak Vini ya, terkait dengan jenjang karir ya, di spesialis keperawatan komunitas itu sendiri, memang kami berharap bahwa lulusan ini kan bisa sesuai dengan visi ya, terkemuka ya. Kemudian dia jadi bisa mudah beradaptasi di lingkungan, di tatanan pelayanan kesehatan, dan juga bisa pembeda. Jadi dia unggulnya, dia bisa berbeda kalau disandingkan dengan prodi sejenisnya ya. Visi kami, kemudian juga mereka juga bisa istilahnya mengembangkan atau mengemban amanah, tablik, patona, dan sidik gitu ya. Mungkin pembeda dari spesialis komunitas yang ada di FIK UMJ dengan yang di UI ya misalkan gitu ya, atau dengan tempat yang lain lah mereka. Spesialnya nih keunggulannya ya, Bu ya, betul. Ini. Kemudian juga untuk keunggulan, saya rasa di masing-masing institusi tentunya mereka punya ini masing-masing visi dan keunggulannya. Tadi bahwa kalau di spesialis komunitas FIK UMJ kami punya keunggulannya adalah tadi lansia perkotaan. Ya, karena melihat dari tren dan fenomena yang ada terhadap lansia ya, sehingga bahwa kenapa sih kasus-kasus lansia generatif, penyakit-penyakit masalah kesehatan degeneratif itu sangat meningkat ya. Kita melihat di kota-kota besar ini sendiri, di mana kemajuan teknologi industri juga meningkat, populasi meningkat, juga polusi juga meningkat. Nah, kemudian yang namanya kita melihat produk-produk makanan pun banyak yang siap saji, ya, yang tentunya itu kalau kita lihat dari sisi kesehatan sendiri ya, dengan permasalahan lansia yang sudah terjadi penurunan itu menjadi kurang sehat. Nah itulah sehingga memicu untuk
mudahnya atau timbulnya masalah-masalah kesehatan di lansia dengan di perkotaan ini. Nah, itulah keunggulan yang kami tawarkan tadi, Mbak. Iya, kita rumuskan bahwa oh iya berarti memang lansia perkotaan ini sendiri yang membutuhkan suatu pelayanan. Ya, mungkin akan berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan, masyarakat lansia yang ada di pedesaan, di mana mereka aktivitasnya yang semuanya pakai jalan kaki. Kalau di Jakarta kan semua dekat aja ya. Di Jakarta sehat sedikit aja pakai jari tangan Grab muncul ya, atau menggunakan kendaraan mana-mana ya. Belum lagi permasalahan macetnya jalanan itu juga akan menimbulkan stres. Stres ini juga salah satu pemicu terjadinya masalah kesehatan gitu loh. Nah, jadi memang kompleksitas sekali untuk permasalahan lansia di perkotaan gitu. Itu yang memang kami unggulkan ya di keperawatan komunitas. Nah, mahasiswa juga kami bekali selain dari mereka praktek di suku dinas kesehatan, di puskesmas, di masyarakat dan di keluarga. Kami juga melakukan suatu pengembangan, ada studi banding. Nah, kami melakukan studi banding ke luar ya, ke luar negeri yang memang kita melihat pelayanan kesehatan komunitasnya yang memang sudah modern atau sudah maju lah. Nah, kami ingin juga membekali mahasiswa-mahasiswa kami setelah dia lulus, dia bisa menerapkan ilmunya dan dia bisa juga memberikan pelayanan di komunitas atau di masyarakat gitu. Namun kenyataan yang saat ini yang sudah berjalan, mahasiswa kami banyaknya memang dari institusi pendidikan, kiriman dari institusi pendidikan, yang mereka yang nantinya setelah lulus mereka akan kembali lagi ke institusinya masing-masing ya, sehingga mungkin mereka bisa mengembangkan ilmunya pada saat mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah tempat institusi atau di wilayah tempat tinggalnya mereka. Itu barangkali ya untuk karir mereka bisa juga melakukan praktek mandiri. Sebenarnya banyak pengembangan yang bisa dilakukan di masyarakat ya, tergantung si individunya itu sendiri nantinya. Kesempatan sebenarnya banyak peluangnya. Peluangnya banyak. Terkadang kalau orang dari pendidikan kekurangan waktunya untuk bisa mengembangkan di masyarakat. Tetapi kalau yang memang dia belum terikat dengan institusi pendidikan, mereka bisa lebih leluasa mengembangkan terjun ke masyarakat. Karir itu sangat menjanjikan di masyarakat. Baik, jadi sangat terbuka lebar dan juga menunjang itu tadi karirnya yang sebelumnya sudah dijalani yang banyak dari institusi pendidikan ya Bu ya. Kiriman dari institusi pendidikan. Ya, baik. Nah, kalau untuk metode belajarnya tadi kan Bu Lili juga mengatakan ini sudah hadir dari tahun 2018 dan mulai belajar menerima mahasiswa itu tahun 2020 ya. Nah, itu kan pas bertepatan pada saat datangnya pandemi COVID ya Bu. Nah, proses metode belajarnya bagaimana dan sekarang juga bagaimana, apakah ada perubahan? Ketika di masa pandemi, karena kami sudah menerima mahasiswa, ya tidak mungkin kita tidak lakukan proses pembelajaran. Nah, jadi ada metodenya dengan menggunakan daring ya. Nah, kemudian untuk pemantauan, untuk konferen kita menggunakan daring, walaupun masih kita melakukan kerjasama dengan suku dinas setempat di mana mahasiswa itu berada. Nah, kebetulan lagi di angkatan pertama itu ada di Sukoharjo di Solo ya. Jadi kita melakukan MOU dengan suku dinas
Kesehatan Sukoharjo dengan puskesmasnya, dan kami menempatkan pembimbing tentunya dengan kualifikasinya ya spesialis juga ya. Jadi kami menempatkan kami cari yang memang lulusan-lulusan spesialis komunitas yang tidak jauh letaknya atau domisilinya dengan tempat prakteknya mahasiswa ya. Jadi pembimbingan bisa secara langsung ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, tentunya ini memang dengan pembatasan ya, mengumpulkan masyarakat pun tidak bisa dengan jumlah yang besar. Banyak ya. Iya, sehingga memang ada ekstra waktu dan tenaga dari mahasiswanya. Mereka harus berkali-kali. Nah, jadi karena tidak bisa mengumpulkan masyarakat dalam satu waktu, satu tempat, sehingga dia harus membagi beberapa termin. Dan bahkan ada yang harus langsung didatangi ke rumahnya saja. Karena kebijakan dari wilayah setempat tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ya. Sementara kan pelayanan kesehatan harus tetap diberikan gitu. Sehingga mahasiswa ya ada modifikasi dilakukan di tempatnya masyarakat masing-masing, di keluarga mereka berjalannya ke sana. Nah, itu yang dilakukan pada masa pandemi ya. Kemudian ada evaluasinya. Kami dari tim komunitas ya, di setiap semester kita melakukan supervisi ke wilayah tempat mereka mahasiswa berpraktek. Tentunya kami akan datangi sudinnya, kami akan wawancarai bagaimana proses pembelajaran yang mahasiswa yang kami titipkan di sudin ini. Nah, evaluasinya seperti apa? Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ada monitoring dari institusi FIK-nya sendiri yang datang ke lokasi. Kemudian selain dari Sukoharjo ada juga dari Sukabumi ya. Nah, jadi kita banyak membuat dari luar daerah ya, Bu, ya. Iya. Jadi membuat MOU dengan berbagai daerah yang ada mahasiswanya. Begitu juga di angkatan kedua, ada dari Ambon, baik. Ada dari Makassar ya, ada dari Pekanbaru. Berarti artinya ini program studi ini sudah menjadi sasaran ataupun solusi ya dari banyak mahasiswa di berbagai daerah. Iya. Nah, itu jadi dengan kita metode hibrid gitu ya. Jadi tadi mereka tetap dengan langsung ke lokasi dengan ada pembimbing lahannya, dan kami dari institusi melakukan supervisi. Jadi setiap semester kami supervisi. Nah, sementara setelah proses pandemi ini sudah mulai berangsur ya. Sementara dari perizinan juga kami sudah bisa untuk langsung ke masyarakat. Yang saat ini yang angkatan ketiga kami sudah mulai ada di masyarakat, sedang berpraktek di suku dinas kesehatan. Baik. Ya. Jadi sudah mulai ini ada untuk pertemuan tatap muka yang juga. Iya, betul, dengan tatap muka. Tapi tetap monitoringnya itu dilakukan menyeluruh dan mendalam ya, Bu Lil ya. Baik, Ibu, ini terakhir sebelum kita di penghujung acara ini ada pesan-pesan Ibu terkait dengan tadi kebutuhan layanan kesehatan lansia di perkotaan dan juga harapan akan hadirnya program studi dari komunitas ini, spesial komunitas ini. Ya, harapan kami adalah bahwa kami berharap bahwa lulusan dari spesialis keperawatan komunitas ini, keperawatan spesialis komunitas dapat terlihat langsung kiprahnya di masyarakat ya, di dalam apakah itu memberikan pelayanan pada agregat lansia atau juga pada yang remaja, atau pokok dengan di berbagai tatanan yang ada di masyarakat, di berbagai tahapan perkembangan individu ya, tahap perkembangan masyarakat individu, sehingga bisa menciptakan suatu program kesehatan di masyarakat. Itu harapan kami, mereka mempunyai inovasi yang bisa untuk mengatasi
permasalahan kesehatan yang ada. Jadi tidak hanya sekedar lulus mendapatkan ijazah, tetapi inovasi-inovasi kesehatan itu sendirilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan pelayanan terhadap berbagai macam kesehatan, pelayanan kesehatan pada lansia ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kami pun menghimbau calon-calon yang ingin melanjutkan di program spesialis keperawatan komunitas. Kami sangat terbuka ya untuk bisa mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta di program spesialis keperawatan komunitas. Jadi kami terbuka untuk di seluruh lapisan masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lili atas pencerahannya dan juga sharing-sharingnya mengenai jurusan dari keperawatan spesialis komunitas ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, dan juga mencerahkan kita semuanya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sama-sama Mbak Feni. Baik pemirsa, demikianlah tadi podcast TV Show bersama dengan Ibu NS Lili Herlina, MCAP SPCAPCOM yang merupakan Kaprodi dari Keperawatan Spesialis Komunitas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Sampailah kita kini di penghujung acara. Saya Feni Auliani bersama juga dengan narasumber Ibu Lili serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit dulu pemirsa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.